Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dipilihnya dan akan menyesatkan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya panggilan kita memahami ilmu agama itu murni dari Allah, bukan dari hati kamu dan bukan dari pergerakan kamu. Bila mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada seorang hamba dijadikan orang yang baik, tentu mereka akan dipahamkan dengan ilmu agama. Mempelajari nahwu, shorof, lughat ini bagian daripada memahami agama. Karena kalau kita tidak paham dengan nahwu, shorof, lughat, bagaimana mungkin akan memahami Al-Quran? Bagaimana mungkin akan memahami tentang hadis? Dan bagaimana mungkin akan memahami kaul-kaul ulama? Nyampe-nyampe dikatakan banyak ulama bahwa apabila kita ingin detil tentang penyampaian ilmu agama, bagi mereka seorang mufti, bagi mereka orang yang fatwa, bagi mereka qadhi, orang yang mencetuskan sebuah hukum agama, itu syaratnya itu harus paham betul. Kalau nggak paham betul, bagaimana mereka bisa menghukumi? Di sini ini yang asli udah aku sering terangkan. Kalau saya komentarnya, yang asli yang dibutuhkan itu yang asli cuman yang dibutuhkan itu cuman 4 perkara. Yang pertama materi, yang nomor 2 adalah kamus, nomor 3 materi, kamus, kemudian nomor 3 adalah tasrif. Tasrif apapun bentuknya, tasrif atau amsilatu tasrif ya Bapak. Kemudian nomor 4 itu i'lam. Yang dibutuhkan cuma ini. Sedangkan materi ini terserah panjenengan ya guys. Cuma saya ini memang sengaja untuk mengumpulkan materi arba'in itu dalam rangka untuk memudahkan panjenengan. Jadi panjenengan belajar itu sudah langsung bisa dipraktekkan di kita. Sebab kalau pelajaran yang ada itu biasanya berjenjang. Jadi antara jurumiyah naik lagi di mutamimah, atau mungkin di Imriti, naik lagi di Alfiyah, naik lagi di Ibnu Aqil gitu. Ada jenjangnya. Tapi di situ itu memang saya rancang di karya arba'in ini, saya rancang itu cukup itu kemudian dipraktekkan. Dengan cara memahami satu kata, masalah kalimat. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ini rumusnya. Rumus deteksi kata. Memahami isim, fi'il, huruf. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Yang isim deteksi katanya adalah sampai nanti pelajari tentang mu'rab. Karena kalimat isim ini yang paling banyak itu mu'rab. Ada yang mabni, yang saya tulis itu cuma 10, yang asli lebih. Jadi karya saya itu ringkesan. Itu masih ada sarahnya sejumlah 500 halaman. Itu ringkesan, itu nanti ada pengembangan lebih detail lagi 500 halaman. Yang penting sampai itu dulu dipahami, bisa mempraktekkan gitu aja. Yang pertama adalah isim yang mu'rab. Deteksi katanya, panjenengan memahami lafadznya dulu. Lafadznya apa toh? Dipahami lafadznya dulu. Semisal ada lafadz bismillah semisal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku memang sengaja contohnya itu selalu bismillah dalam rangka untuk apa itu ngalap barokah Al-Quran. Satu. Nomor dua, contoh saya tidak pernah gonta-ganti. Contohnya ini terus untuk memudahkan anak-anak kecil. Sebab pada dasarnya sistem saya ini untuk anak-anak kecil. Yang dimaksud anak-anak kecil ini adalah orang yang baru belajar ilmu nahwu shorof lughat. Bukan anak kecil umur 6 tahun 7, enggak gitu maksud saya. Orang yang baru mempelajari ilmu nahwu shorof lughat itu. Setelah memahami lafaz, coba sampai tunjuk lafaz itu, tunjuk kalimah apa gitu. Ini kelihatannya sepele, tapi kalau nggak ahli juga nggak bisa. Percaya nggak, Mas Oki? Nggak kalimat apa? Huruf J. Kamu sudah bisa mengatakan huruf J kan sudah ngerti. Kalau mereka yang belum ngerti ya nggak bisa. Mau kemarin itu ada santri mondoknya udah 1 tahun. Ada santri mondoknya udah 1 tahun, kemudian saya tanya, nggak kalimat apa? Peringas-peringas orangnya. Kemudian mereka jawab dengan tanpa dipikir mungkin kalimat isim. Ya namanya nggak bisa. Ya mungkin karena nggak sungguh-sungguh lah. Ya tidak di sana-sana. Yang penting kita koreksi diri kita sendiri. Jadi panjenengan tunjuk ini kalimat apa? Kalimat apa? Huruf J. Setelah kamu memahami, mengetahui kalau itu kalimat huruf J, misal sampai harus tahu alamatnya apa. Bahasa saya itu sebab namanya. Sebab apa? Sebab apa kok nyampe ismi ini kamu katakan kamu katakan kalimat apa itu? Baknya ya, bak ini kamu katakan bukan bak ya, isminya. Ini kan contoh isim mu'rab ya, ismi. Nanti bak ini yang ini huruf. Ismi kalimat apa ismi? Isim. Ismi kalimat apa? Isim. Setelah kamu mengetahui tentang ini isim, kamu tunjuk sebabnya apa. Arti daripada sebab di sini adalah alamat. Ada berapa alamat kalimat isim? Sebutkan. Jadi tunjuk ini ismi ini tandanya apa? Coba ismi alamatnya apa? Kasroh apa? Kasroh ya. Jer. Kemasukan huruf jer, kasroh. Terus apalagi Sofi? Mudhof. Jadi ismi itu kalimat isim. Sebab huruf jer, huruf jer. Kemudian ini mudhof dan jer. Nih, dan jer. Jer itu yang ada kasrohnya. Pokoknya kalau ada lafaz akhirnya di kasroh, atau ada kasroh tanwin, atau mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu susunan kedua dari idhofah, itu namanya jer. Kemudian kamu tunjuk ini ismi itu mu'rab apa mabni. Cara untuk mengetahui itu mu'rab apa mabni, kamu harus hafal isim yang mabni. Kalau kamu dihafal isim yang mabni semuanya, berarti selain itu namanya mu'rab. Cuma yang saya tulis di situ hanya 10, memang kami sengaja. Sebab biar anak kecil itu biar tidak terlalu berdele-dele, tapi itu saya anggap cukup. Itu yang asli atau isim yang mabni itu, kalau saya mau jujur ya, tak beritahu ke semua panjenengan itu sekitar hampir 30-an. Nah kalau anak kecil menghafalkan 30 apa teo. Makanya itu aku sodorkan ala kadar 10. Sebutkan.
Coba kamu sebutkan. Isim dhamir, isim isyarat, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim la ya berupa mufrad, ada mufrad alam, ada mufrad mafsuda, Ada murakkab. murakkab. Kemudian setelah kamu ketahui ini mu'rab, kamu jawab aja. Apa itu sebab apa? Setiap aku ngomong muni, setiap kamu mengatakan mu'rab, itu pasti alasannya sebab bisa berubah. Jangan diubah-ubah yang lain. Mu'rab sebab bisa berubah. Kemudian kamu tunjuk i'rabnya apa? I'rabnya apa? Ismi? I'rabnya jar. I'rabnya jar. Sebab apa, Sofi? Sebab apa? Ismi i'rabnya jar sebab apa? Cara untuk mengetahui ini i'rabnya apa sebab apa itu caranya gini. Kalimat isim dibaca jar ada berapa? Gitu cara mengetahui. Kalimat isim yang dibaca jar ada berapa? Ada 3, sebutkan. Coba maju aja, maju ke sini, maju biar masuk lihat di rekaman. Jadi ini kalimat isim dibaca jar itu kan ada 3. Ada kemasukan huruf jar, ada mudhof ilaih, ada tabi'in majrur. Berarti ini ismi ini dibaca jar sebab apa? Sebab huruf jar, mudhof dan jar. Salah. Ini dibaca jar sebab apa? Artinya dibaca jar sebab apa? Itu artinya ini dibaca jar, isim dibaca jar itu ada berapa? Gitu. Ada berapa isim yang dibaca jar? 3, sebutkan. Berarti ismi ini dibaca jar sebab apa? Lah, kalau belum terbiasa sih telinga-telingu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa toh insya Allah. Jadi ismi ini dibaca jar sebab kemasukan huruf jar. Kalau sudah selesai, kamu tunjuk alamatnya apa? Alamatnya apa? Jadi ismi ini dibaca jar, alamatnya apa gitu? Coba alamatnya apa? Kasroh. Bismi alamatnya kasroh. Paham, Sofi? Alamatnya kasroh. Sebab apa? Jadi kasroh menjadi alamatnya i'rab jar itu ada berapa semua? Kemudian ini termasuk sebab apa? Sebab apa? Kasroh menjadi alamatnya i'rab jar berapa tempat juga? Buka di i'rab juga di materi saya. Buka di pembahasan tentang i'rab. Nomor 22 ya? Nomor 18. Nah itu i'rab jar itu. I'rab jar menjadi alamatnya apa? Kasroh menjadi alamatnya i'rab jar berapa tempat? 2. Sebutkan. Kasroh dohiro, kasroh mukot, darur. Nomor 18. Tahu kan? Dan kasroh dohiro apa ini? Oh ini. Kasroh dohiro, kasroh mukot, darur. Yang dohiro menjadi alamatnya i'rab jar berapa tempat? 3. Sebutkan. Berarti kasroh ini apa itu ismi ini
dibaca jer, alamatnya kasroh sebab apa? Isim mufrad munsharif. Ini isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif. Pada lafaz ismi ini dikatakan munsharif. Munsharif itu tanda-tandanya itu ada 3. Ada tanwin, ada al, ada mudhof. Tanda-tanda munsharif. Tanwin mungkin doma tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, seperti contoh zaitun. Zaitun ini namanya munsharif. Kan sakit? Sama nulis alhamdu ini yang munsharif. Sama nulis rabbil alamina. Ada 2 kata yang dirangkai. Rabbil alamina yang memelihara semesta alam. Ini kan 2 lafaz yang dirangkai jadi 1. Ini namanya idhofah. Susunan pertama ini namanya mudhof. Susunan kedua namanya mudhof. Makanya ini pada lafaz bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ada 2 lafaz dirangkai menjadi 1. Sehingga ismi namanya mudhof, sehingga dinamakan munsharif. Nah, makna daripada isim mufrad itu yang tidak mempunyai makna 2 atau banyak. Pokoknya kalau ada lafaz kok tidak dimaknai 2 atau banyak, itu namanya isim mufrad. Kemudian setelah kamu teliti ini, kemudian kamu deteksi alamatnya apa. Oh, udah alamat ya. Kamu deteksi makrifat atau nakiro. Kamu cek pada lafaz bismi itu makrifat apa nakiro. Coba ismi makrifat atau nakiro? Jadi gini, kalimat isim itu ada yang nakiroh, ada yang makrifat. Nanti di situ belum saya tulis. Kalimat isim itu ada yang nakiroh, ada yang makrifat. Nakiroh itu setiap kalimat isim yang tidak ada alnya, tidak ada al, namun bisa dimasuki al. Sama membuat contoh rojulun, ini tidak ada alnya, tapi rojulun ini bisa kamu masuki arrot al menjadi arrojulun. Nah, untuk mengetahui ini nakiro apa makrifat, caranya kamu harus hafal isim makrifat dulu. Jumlahnya ada 7. Isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada alnya, isim yang mudhof. Pada isim makrifat munada, nakiroh, maksudah. Sampean harus hafal ini dulu, paham. Isim domir sudah ada, isim alam belum ada di situ. Isim isyarah sudah ada, isim mausul ada, isim yang ada alnya belum, isim yang muncul pada isim makrifat belum tak terangkan. Munada, nakirah, maksudah sudah. Pokoknya kalau ada lafaz selain ini namanya isim nakirah. Artinya begini. Kalau ada lafaz huwa ini kan tidak ada alnya ya. Namun huwa ini tidak bisa dimasuki al. Berarti huwa ini tidak boleh kamu baca al huwa ini tidak boleh. Sehingga huwa ini tidak bisa dinamakan isim nakirah. Ini lafaz rojulun ini bisa kamu rubah menjadi ar-rojulu. Bisa. Begitu juga kalau ada isim alam. Isim alam itu
nama tertentu. Rajulun juga nama lelaki nama, rajulun wong lanang nama. Tapi kan namanya tidak ditentukan. Tapi sekali siapa namanya sih? Suswanto. Mas Suswanto Mukharrar ini sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan ini namanya isim alam. Tapi kalau belum ditentukan masih umum namanya isim nakirah. Jadi isim nakirah itu nama umum. Ini apa itu nakirah itu umum. Kalau makrifat itu khusus. Sama ngomong ini rajulun lelaki kan umum ya. Aku lelaki, kamu lelaki, kamu lelaki. Tapi sekali mukharrar jelas sudah enggak umum lagi, khusus. Bila mana ada nama dikhususkan kepada seseorang namanya isim alam. Sampean membuat contoh Allahu ini isim alam ini namanya. Paham ya? Makanya untuk mengetahui isim nakirah kamu harus menguasai ini dulu. Isim domain. Ini cara untuk mendeteksi apa itu wujud. Sebab ilmu itu yang asli, ilmu itu saling geret-geretan. Jadi ilmu itu antara satu dan yang lain saling berbagi. Makanya kalau ada orang benci kepada orang lain, benci kepada sesuatu, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita membenci kepada sesuatu, kadang-kadang itu lebih baik untuk kita. Kenapa bisa seperti itu? Sebab dunia ini akan lengkap bila mana bervariasi. Ada orang yang senang sama sampean, ada orang yang benci sama sampean. Bervariasi enak. Kalau sampean setiap orang menyanjung sampean, jelas sampean orang jelek. Allah itu kalau berkehendak kepada hamba menjadi orang yang baik maka disempurnakan. Bagaimana sempurnanya? Ada mulut, ada kelamin, ada sesuatu yang dimasukkan, juga ada sesuatu yang dikeluarkan. Ada orang yang bisa ibadah sungguh-sungguh, orang ini pasti punya peluang melakukan maksiat. Itu pasti itu. Masa ada orang berjalan tangannya bareng, sikile bareng piye coba? Pasti tangannya akan begini. Kenapa tangannya begini? Tidak selalu sama antara ini tidak terlalu sama. Itu bukti bahwasanya taat dan maksiat bermanfaat untuk manusia, jelek baik bermanfaat untuk manusia, alim bodoh bermanfaat untuk manusia. Ada keterikatan. Jadi walaupun saya ini membuat rumusan yang sedikit, jangan dianggap ini sedikit. Ini akan jadi panjang. Permasalahan ini akan jadi panjang. Kita lupakan untuk ini dulu, nanti kita yang penting saya tuliskan apa itu cara mendeteksinya. Kalau sudah tahu makrifat atau nakirah, coba sebutkan sebabnya apa toh? Kalau sudah tahu kemudian sigotnya apa? Kalau sudah tahu kemudian binaknya apa? Kalau sudah tahu kemudian mandinya bagaimana? Kalau sudah tahu coba kiasnya bagaimana? Kalau sudah tahu coba iklannya bagaimana? Iklannya bagaimana? Kalau sudah tahu coba maknanya apa? Ya, khatam selesai. Sampai yang kamu bisa mendeteksi kata, mampu menyebut itu lafadznya bagaimana, kalimatnya apa, sebab apa, murab apa, mabni, sebab apa, irobnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakirah, sebab apa, sigot apa, bina apa, mandinya bagaimana, kiasnya bagaimana, kemudian iklannya bagaimana, maknanya apa, selesai. Makanya di sini ini pelajaran saya ini memang pelajaran untuk mempraktekkan. Anggap saja panjenengan sedang belajar ilmu perbengkelan, kemudian panjenengan langsung saya terjunkan di tempat bengkel, tidak di sekolahan. Jadi panjenengan saya arahkan langsung nempat di Ford, apa itu di bengkel, ngerjain motor-motor yang rusak.
Tidak panjenengan saya dudukkan di tempat SMK pergebengkelan, enggak. Ini bukan menafikan bahwasanya yang sana salah, enggak. Jadi mereka-mereka yang belajar dengan teori-teorinya, ngaji ini, bagus sih, hebat. Cuma saya mengarahkan panjenengan dengan teori arba'in saya ini langsung praktek. Paham Kang Suswanto? Kang Soki? Kalau sudah tahu deteksi isim yang murab, kemudian coba sampean pahami isim yang mabni. Caranya bagaimana? Caranya teliti, lafadznya apa? Tunjuk kalimat apa? Setelah nunjuk kalimat, isim yang mabni itu tidak menerima tanda-tanda kalimat isim. Jadi ada isim yang mabni, isim yang mabni kan tadi ada berapa? 10 ya. Ada isim domir, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim istifham, ada isim syarat, ada isim fi'il, ada isim nyala berupa mufrad, ada munada mufrad alam, ada munada nakirah maksudah, ada adat murakab. Ini nanti alasan, jangan diberi alasan kalimat isim, sebab jangan. Sebab isim-isim yang mabni ini tidak menerima tanda-tanda kalimat isim. Sahabat membuat contoh huwa, ini adalah lafaz huwa semisal. Huwa ini tidak bisa kamu tambahin, gugur nggak bisa. Nggak bisa kamu kamu beri al, nggak bisa. Sehingga kalimat isim yang mabni jangan diberi alasan, langsung aja tunjuk. Mabni apa murab? Mabni. Sebab apa? Tidak bisa berubah. Mabninya apa? Ini tadi kurang ya. Berubahnya murab sebab bisa berubah. Berubahnya gitu. Murab sebab bisa berubah. Ini ada lagi. Berubahnya mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni sebab bisa berubah. Mabninya apa? Mabninya kasroh. Kemudian ta'alluq pada lafaz apa? Kemudian faedahnya apa? Kemudian maknanya apa? Dah selesai. Mungkin kalau baru pertama aja seperti yang ya. Ya wajar ya, orang baru pertamamu. Kalau kamu datang ke sini saja tak tanya sama nama-nama orang sini juga nggak bisa kok. Namanya baru. Selesai sudah membahas tentang kalimat isim. Kita membuat contoh kalimat isim-isim yang mabni ya. Anggap saja ini ada ba semisal. Ba kalimat huruf jar. Sebab apa? Tidak ada sebabnya. Ba kalimat huruf. Huwa. Lupa saya. Huwa qaimun. Huwa dia qaimun sedang berdiri. Huwa dia qaimun sedang berdiri. Kalau ada lafaz diletakkan di awal kata, ini namanya mubtada. Huwa kalimat isim domir. Huwa kalimat isim domir. Mabni apa murab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabninya apa? Mabninya apa? Fathah. Ta'alluq pada lafaz? Mahal dulu ya. Mahalnya apa?
Huwa utawi dhewe lanang siji. Huwa dia. Kalau imun sedang berdiri. Kalau ada kosakata di awal kata. Kalimat isim baik isim doi atau isim domir namanya mubtada. Mahal apa? Mahal rofa. Sebab apa? Sebab mubtada. Ta'alluq pada lafaz. Kok ta'alluq ya? Mahal. Kemudian mabni mahal apa? Sebab apa? Kemudian makrifat atau nakirah. Makrifat atau nakirah ya? Makrifat. Sebab apa? Isim domir. Kemudian apa itu wake? Wake itu artinya penempatan domir. Wake apa? Mufrad mudzakkar ghaib. Maknanya apa? Dia lelaki satu. Jadi apa itu nanti tak terangkan satu persatu. Nanti terangkan satu persatu. Selesai sudah bahas tentang kalimat isim yang mabni. Kemudian kita bahas tentang kalimat fi'il. Kalimat fi'il. Pertama kali kita tunjuk fi'il yang mabni karena kebanyakan fi'il itu mabni. Pertama kali kamu tunjuk lafadznya apa? Kemudian kamu tunjuk kalimat apa? Kemudian sebab apa? Kemudian mu'rab apa mabni? Setelah itu sebab apa? Kalau ini jelas mabni ya, fi'il mabni ya. Sebab apa? Kemudian mabninya apa? Mabninya apa? Setelah mabninya apa? Kemudian sigot apa? Kalau ada mahal berarti mahal apa? Kemudian sebab apa? Kemudian makrifat atau nakirah? Fi'il ya. Enggak konsentrasi sih. Tampilkan contoh aja. Berubah sona semisal. Sona kalimat apa? Sebab apa? Mabni apa murab? Sebab apa? Mabninya apa? Mahalnya apa? Sebab apa gitu. Kalau sudah ini kemudian panjenengan sebut sigotnya apa? Setelah itu bina apa? Kamu tunjuk bina apa? Setelah tahu binanya kemudian madinya bagaimana? Kemudian setelah madinya bagaimana? Kemudian kamu kias. Setelah kamu kias kalau ada elal dielal. Setelah itu maknanya apa? Sudah selesai. Anggap saja saya membuat contoh sona zaitun. Sona menjaga. Zaitun zaid. Sona kalimat fi'il madi. Sebab patut tatani sakinah. Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabninya apa? Sona fathah. Mahal apa? Zaitun sona. Zaitun kita lihat sona iku menjaga. Zaitun zaid menjaga. Sona mahal rofa. Sebab khobarnya mubtada. Sigot apa? Sigot fi'il madi. Bina apa? Bina asbab wawi. Madinya bagaimana? Madinya sona. Kiasnya bagaimana? Sona yasunu saunan wa masonan fa huwa sainun wa dzaka masunun sunta tasun masonun miswanun. Elalnya bagaimana? Sona aslu sawana ala wasi fa'ala. Ulibatil wawu alifan ta'arufiyah wan fitakima qablaha fasara sona. Maknanya apa? Maknanya menjaga. Kalau maknanya apa ini nanti lihatnya di kamus. Selesai sudah tentang kalimat fi'il. Kemudian fi'il yang mabni maksud saya. Kemudian fi'il yang murab. Fi'il yang murab fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il yang murab dan fi'il mudhari. Kita tunjuk lafadznya. Semisal ya, zaitun yasunu semisal. Zaitun yasunu zaid menjaga semisal. Yasunu kita tunjuk, yasunu itu kalimat apa? Sebab apa? Kemudian murab apa mabni? Murab apa mabni? Kemudian sebab apa? Terus berubahnya bagaimana?
Setelah tahu berubahnya bagaimana, kemudian alamat i'rabnya apa? I'rabnya apa? Setelah tahu i'rabnya, sebab apa? Setelah tahu sebabnya apa, kemudian kamu tunjuk mahal apa? Setelah kamu tunjuk mahal apa, sebab apa? Setelah tahu kamu menyebut sebab apa, kemudian sigot. Sigot apa? Kemudian kamu tunjuk bina apa? Ada lafaz ya yasulu semisal. Ada lafaz yasulu. Yasulu kalimat apa? Fi'il mudhari. Sebab apa? Kemasukan huruf mudhari a. Mabni ba murab? Murab. Sebab bisa berubah. Berubahnya yasulu, yasuna, yasun. I'rabnya rofa. Sebab apa? Sepi dari amil nawasib dan amil jawazim. Alamatnya apa? Kurang mana? Alamatnya apa? Alamatnya apa? Alamatnya doma. Sebab sebab isim mufrad munsharif. Alamatnya apa? Sebab isim mufrad munsharif. Apa? Sebab ilmu dari gak konsentrasi. Kemudian setelah kamu tunjuk sebab, kemudian mahal. Mahal apa? Zaitun yasulu. Zaitun utawi zaitun yasulu juga semuanya. Berarti mahal rofa. Mahal rofa. Sebab apa? Sebab khobar. Setelah selesai kemudian tunjuk sigot apa? Sigot fi'il mudhari. Bina apa? Bina asbab wawi. Mandinya bagaimana? Sona. Kiasnya bagaimana? Sona yasunu sauna dua masona. Fa huwa sa'inun ladza kama sunun sunnatasun masun miswanun. Ilahnya bagaimana? Yasunu aslu yasunu ala wazni yafulu nukilat harakatul wawi ila maqablan lidufiya tahammulil harakati wa quwwatihi aliyya fasara yasunu. Maknanya apa? Menjaga. Selesai sudah bahas tentang kalimat fi'il. Sekarang kita bahas tentang kalimat huruf. Pertama kali kita tunjuk kalimat huruf itu kalimat apa? Kalimat apa? Tunjuk kalimat apa? Kemudian sebab apa? Kemudian murab apa mabni? Kalau kalimat huruf mesti mabni. Sebab apa? Sebab apa? Mabninya bagaimana? Mabninya apa? Setelah kamu tunjuk mabninya apa, kemudian kamu tunjuk kalau huruf jar berarti ta'alluqnya pada lafaz apa? Setelah itu faidahnya apa? Kemudian maknanya apa? Nah, selesai. Kita membuat contoh ba semisal. Jadi ada lafaz ba semisal, ba kalimat apa? Huruf jar. Sebab apa? Tidak patut tanda-tanda kalimat dan fi'il. Mabni apa murab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Kasroh. Ta'alluq pada lafaz abdati'u. Faidahnya isti'anah. Maknanya dengan. Maknanya dengan. Cuma ini saja. Jadi rumusnya deteksi kata ini cuma ini. Kalau sampai udah bisa, udah selesai. Cuma di sini ini kan ini bukan ini saja, ini ada merembetnya. Kemarin udah aku terangkan tentang apa itu kalimat. Udah selesai. Kalimat ada berapa? Sebutkan. Apa isim? Fi'il? Huruf? Tanda-tanda kalimat isim ada? Sebutkan. Apa tanwin? Ada berapa tanwin? Sebutkan. Contohkan. Kalimat ini udah aku terangkan kemarin. Kemudian masalah murab. Kalimat isim ada berapa? Ada 2. Sebutkan. Murab dan mabni. Apa murab? Bisa berubah. Apa mabni? Bisa berubah. Setelah itu, setelah bahas tentang murab, kemudian bahas tentang perubahan.
Perlu dicatat apa enggak? Perlu dicatat apa enggak? Sudah punya catatannya apa belum? Belum, catat dulu mumpung belum tahu. Jadi ini apa itu cuman ini saja, nanti coba dikerjakan satu kitab dulu, satu kitab diselesaikan. Setelah itu insya Allah bisa insya Allah.